selama masa pandemi COVID-19 ini ada kenaikan ya, dari sisi resiko gagal bayar untuk penerbitan efek bersifat utang. Ini juga termasuk efek bersifat utang yang melalui penawaran umum atau obligasi, dan juga efek bersifat utang tanpa melalui penawaran umum yang biasa disebut MTN. Dari kacamata kami memang resiko gagal bayar itu tercermin dari peringkat yang kami berikan, di mana peringkat yang lebih rendah mencerminkan probabilitas gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat yang lebih tinggi. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini sejak pandemi COVID-19 memang penurunan peringkat jumlahnya cukup besar, peningkatan peringkat yang turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga yang seperti Ibu tadi singgung, memang sudah ada beberapa kejadian gagal bayar atas surat utang yang diterbitkan. Pak, tren penurunan peringkat tadi berapa persen kisarannya, Pak? Ya, jadi memang sepanjang kalau kita bicara semester 1 2020, dari sisi Pevindo sebagai perusahaan pemeringkat efek, di periode tersebut ada 16 perusahaan yang peringkatnya kami turunkan atau downgrade. Lalu ada juga 42 revisi outlook, di mana revisi yang outlook sebelumnya stabil, kami revisi menjadi outlook negatif atau credit watch negatif. Outlook ini menunjukkan kemungkinan penurunan di masa mendatang. Dan jumlah itu memang cenderung meningkat jika misalnya kita bandingkan dengan periode yang sama, semester 1 2019, di mana pada periode tersebut jumlah yang kami downgrade hanya ada sekitar 11 perusahaan dan outlook negatif juga hanya ada 11 perusahaan. Oke. Pak, untuk semester kedua tahun 2020 ini apakah Anda melihat tren ini masih akan terjadi? Ya, kalau kami melihat di semester kedua tahun 2020, harapan kami karena memang pandemi COVID-19 ini sangat berdampaknya khususnya di kuartal 2 tahun 2020, dan di semester 2 mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2020 ini diperkirakan mulai ada pemulihan kegiatan ekonomi. Maka kami berharap tentunya perusahaan-perusahaan itu sudah mulai meningkatkan kegiatan usahanya, sehingga potensi penurunan peringkat lebih lanjut tetap ada, tapi mungkin dari sisi jumlah atau frekuensinya tidak sebanyak yang sudah kami lakukan di semester 1 2020 kemarin. Demikian. Anda melihat dari rating yang dilakukan oleh Pevindo, apakah ada sektor-sektor tertentu yang nampaknya mendominasi baik penurunan peringkat tadi, downgrade, ataupun juga outlook-nya jadi negatif? Dan apakah ada bedanya juga misalnya antara perusahaan plat merah dengan swasta? Ya, jadi memang dari jumlah perusahaan yang kami lakukan revisi di semester 1 2020 kemarin cukup tersebar dari sisi sektor industrinya, tapi memang ada sektor-sektor yang jumlah perusahaannya cukup lebih besar gitu ya dibandingkan sektor industri lainnya.